Oke, selamat malam teman-teman. Eh, Mohon maaf, malam ini nggak bisa live, jadi bahas soalnya saya pakai rekaman aja. Eh, kita akan bahas dua tugas. Yang pertama tugas hari 4 sama tugas hari 5 yang kemarin belum sempat dibahas. Oke, jadi kita bahas tugas hari 4 dulu. Oke, yang pertama ada list. Di sini katanya jenis data apa saja yang ada dalam list. Ini saya udah jawab. Yang bisa ada dalam list itu semua objek yang ada di Python. Kayak contohnya itu misalkan ada integer, terus apa lagi, string, terus ada float juga, terus ada boolean, terus ada list juga, list lagi juga bisa, kemudian dictionary juga bisa, ya, dan seterusnya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Terus soal nomor 2, access list. Ini uh, pakai slicing, diminta outputnya kayak gini. Kita punya list A ini kayak gini. Oke, ini kan dari 13B sampai 22,1, berarti dari sini sampai ke sini. Oke, kalau misalkan di Python itu indeksnya dimulai dari 0, berarti ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3, ini indeks 4, ini indeks 5. Oke, kemudian slicing sendiri itu kurang lebih uh, bentuknya kayak gini. Misalkan kita pengen punya list A. Nah, oke. Lengkapnya sih kayak gini. Cuma karena kita stepnya satu aja, kita nggak usah pakai step. Oke, di sini itu kita isi angka startnya. Startnya itu kan berarti dimulai dari 0, 1. Berarti dimulai dari indeks 1. Kemudian di sini sampai berapa gitu. Cuma karena di sini eksklusif, kalau di sini kan inklusif. Kalau kita masukin satu, satunya itu ikut. Tapi kalau misalkan di sini dia eksklusif, kalau misalkan kita masukin tiga, tiganya nggak akan ikut. Nah, karena kita diminta masuk apa sampai 4, sampai indeks 4, berarti kita harus masukin angka 5 uh, biar sampai 4. Soalnya 5-nya nggak masuk. Oke, kalau misalkan kita coba run. Nah, outputnya sama ya. 13B A1 1,32. Oke, lanjut soal nomor 3. Lengkapi. Oke, di sini ada kita punya 3 list A, B sama C. Kemudian dimintanya outputnya kayak gini. Oke. Oke, misalnya kita punya D, list D. Ini kan list nih. Oke. Ini kan list. Terus di dalamnya ada list lagi. Jadi list-list ini nanti dimasukin ke dalam sebuah list. Jadi kalau misalnya kita punya list kosong nih, D. Nah, isinya itu list-list ini, atau kita bisa masukin A, B, C kayak gini. Oke, sekarang kalau misalkan kita pengen apa namanya? Cek isi dari D itu kayak gimana? Tinggal gini aja. Nah, kayak gini ya. Gampang lah ya. Ini namanya nested list. Jadi list dalam list. Oke, sekarang untuk mengakses si nested list. Katanya di sini lengkapi kode. Oke, di sini ada outputnya. Diminta itu list 0,6. Kalau misalkan dilihat dari list A ini, dia ada 0,6 ada di sini. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, ini kan list dalam list. Ini ada list 2 di dalam list A. List A ini. Oke, kalau misalkan kita pengen 0,6, berarti kita ambil list A dengan indeks 0, 1, berarti indeksnya 1. Oke, list A indeksnya 1. Kalau misalnya kita gini doang, A indeks 1, kita tuh ngambil segini. Tapi karena kita pengennya itu 0,6 doang, berarti kita harus ngakses lagi dong dalamnya. Dalamnya itu ini indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3, atau indeks 2 sampai akhir kan. Berarti ntar indeks 2
sampai bukan indeks 2, indeks 1 sampai akhir. Ini indeks 0, ini indeks 1, ini indeks 2. Berarti indeks 1 sampai akhir. Kalau lebih kayak gini. Oke, kalau misalnya kita run, nah hasilnya sama kan. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, built-in function list. Oke, jadi list ini dia objek dan dia punya built-in function atau apa ya? Ya, built-in function disebutnya. Oke, di sini katanya outputnya kayak gini. Nah, kalau misalkan lihat di sini, kita punya list P, isinya itu dia nggak berurut kan. Kalau misalkan di outputnya itu isinya berurut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kalau list itu, objek list itu dia punya built-in function namanya itu sorted. Di sini dia fungsinya itu untuk mengurutkan si listnya, reverse-nya fast. Oke, kalau misalkan kita cek, jangan dulu deh, ini satu lagi soal. Di sini katanya minta maximum value dari list P. Kalau misalkan kita googling gitu kan, itu si list ini punya built-in function yang lain untuk mendapatkan nilai maksimum dari list tersebut, dari isi list tersebut. Itu namanya max. Kalau misalkan kita run, nah kurang lebih kayak gini. Oke, terus soal berikutnya ada list operation. Kayak list operation, kita punya dua list. Yang pertama list A 135, B 513. Terus kalau misalkan dilihat di output itu ada 513 sama 135. Artinya si list A sama B ini isinya digabung. Kalau tadi kan dimasukin ke dalam list mana ya? Nah, kalau yang ini kan dia masukin ke dalam list baru, list D. Kalau yang ini dia mana? Isinya digabung. Jadi ntar dalam satu list isi dari kedua list A sama B gabung. Caranya gimana? Gampang aja. Kita pakai operasi biasa. Karena di sini 513 itu B, berarti kita B dulu. Terus 135 itu A, berarti ntar tinggal plus A. Ini doang. Oke. Selanjutnya list manipulation. Oke, di sini kita diminta mengubah nilai list sehingga dihasilkan output yang diharapkan. Oke, kita yang pertama punya list A, isinya itu list, isinya list lagi, dua list. Yang pertama 598, yang kedua 006 yang tadi ya. Kemudian kita diminta untuk mengubah si isinya. Yang pertama itu tadinya 598 jadi 5910. Berarti yang 8 ini kita ubah jadi 10. Oke. Pertama kita punya list A, kemudian akses, ini kan list A nih. Ini itu isi dari list A dengan indeks 0. Ini isi list A dengan indeks 1. Oke, berarti yang pertama kita akses dulu yang ini dengan indeks 0. Kok situ? Di sini dengan indeks 0. Kemudian ini kan indeks 0 nih. Isinya list kan. Karena kita pengen akses lagi, berarti kita pakai kurung siku lagi. Kalau misalkan kita cek di sini indeks 0, di sini indeks 1, indeks 2. Berarti di sini kita pengen ngubah yang indeks 2. Ngubahnya langsung aja sama dengan 10 kayak gini. Sama perintah yang kedua juga sama. Di sini kita pengen ngubah dari 006 jadi 1106. Berarti kita ngubah yang ini kan. Ya enggak? Caranya masih sama. Kita punya list A, kemudian akses isi dari list A itu yang keberapa, indeks berapa, indeks 1 kan. Kemudian karena ini bentuknya masih list, kita akses lagi yang indeks 0. Indeks salah. Di sini. Indeks 0. Kita langsung aja sama dengan 11. Kayak itu. Kalau misalnya kita run, nah kurang lebih isinya kayak 5910 1106.
Oke, ya, lanjut soal berikutnya itu delete element list. Nah, kalau misalnya untuk nge-delete itu list itu punya suatu metode namanya itu remove. Jadi kalau misalkan kita pengen nge-remove suatu nilai dari list, tinggal pakai remove aja. Yang pertama kita panggil dulu nama listnya areas dot remove. Oke, dimintanya apa? Remove elemen bedroom. Berarti ntar remove bedroom. Ini bedroom kan? Bedroom. Oke. Terus dan 11,5. Berarti ntar kita copy aja 11 11,5 11,5 10,50 ya, 11,5 sih, 10,50. Oke, ini udah nih. Yang pertama kita remove yang bedroom, kemudian remove yang 10,5. Oke, kalau misalnya kita run, nah yang awalnya area itu ada bedroom sama 10,5, setelah kita hapus 10,5 sama bedroomnya hilang. Ini sesuai expected output. Oke, itu udah benar. Lanjut ke soal 9. Soal 9 ini list comprehension. Jadi kita punya list S. Nah, terus kita ingin membuat suatu list baru namanya list T, tapi isinya itu dari list S yang anggotanya habis dibagi 2 atau yang genap ya. Yang genapnya ada 0, 4, 16 dan seterusnya. Kemudian hasilnya dalam bentuknya oke. Berarti kita pengen list T ini isinya itu sama kayak list S, cuma yang habis dibagi 2-nya aja atau yang genapnya doang. Kita di sini dimintanya pakai list comprehension. Berarti ntar di sini ini variabelnya bebas ya. Yang pertama itu ada expression itemnya. Di sini berarti i doang. For i. Nah, in s kan ya nggak. Ini tuh maksudnya apa? Jadi ini tuh ngambil semua elemen list S ya, semuanya. Nggak ada syaratnya. Tapi di sini kan ada syaratnya ya, dimintanya habis dibagi 2. Berarti di sini ada syaratnya, ada if-nya. If i-nya itu habis dibagi 2 atau modulo 2-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Kita ngambil semua dulu nih anggota list S, tapi dengan syarat habis dibagi 2. Oke, kalau misalnya kita run, nah isinya sama ya, 04, 16, 36, 64. Oke, itu aja list. Lanjut ke dictionary. Oke, soal 10, lengkapi kemudian bahasa aja. Oke, di sini kita diminta key-nya. Jadi di sini kita punya dictionary namanya Europe. Nama dictionary-nya Europe. Kita diminta untuk ngambil key-nya doang. Key-nya itu yang sebelah sini ya, sebelah kiri titik 2. Ada Spain, France, Germany, Norway. Oke, kalau gitu ntar kita print. Apa yang mau kita print itu yang pertama Europe, tapi kita ngambil key-nya doang. Dictionary ini punya metodenya itu namanya keys. Metode ini gunanya untuk ngambil semua key yang ada di dictionary-nya. Oke, jadi kalau misalkan kita punya dictionary Europe, kalau misalkan .case berarti ntar kita ngeprint semua keys yang ada di dictionary. Oke, lanjut print nilai dari key France. Oke, kalau misalkan teman-teman udah baca itu, kita itu bisa, oke di sini print dulu. Kita bisa ngakses dictionary itu pakai key-nya. Jadi kalau misalkan di list itu kita ngaksesnya pakai index, jadi misalkan Europe, kita ngaksesnya pakai index kalau di list. Tapi kalau misalkan di dictionary itu ngaksesnya pakai key-nya. Kita pengen nilai key dari France, berarti
langsung aja di sini friends ya. Sip, kayak gini. Oke, kalau misalnya kita coba run, oke sama ya, kita dapat semua key-nya. Kemudian kita pengen ngakses value dari key friends. Oke, access value dictionary Europe dengan key friends. Oke, sip. Lanjut soal 11, menambahkan key value baru ke dictionary. Ini mirip sama list. Kalau misalkan di list itu tinggal indeksnya terus sama dengan value barunya apa. Kalau misalkan di dictionary juga sama, cuma kita nggak pakai indeks tapi pakainya key. Jadi ntar Europe katanya tambahkan key italic ke dalam dictionary dengan value Roma. Oke, jadi kita nambahin suatu key dan value. Key-nya itu katanya italic, terus value-nya Roma, berarti di sini sama dengan Roma. Kayak gini. Terus kalau misalkan kita pengen ngecek, di sini cek apakah itu ada di dalam dictionary, kita itu bisa pakai in. Jadi sama ya, list juga bisa pakai in Italy. Ntar ini outputnya bentuknya boolean in Europe. Oke. Udah gini dong. Oke, kalau misalnya kita run, nah true. Soalnya yang pertama kita udah nambahin nih si Italy dengan value Roma ke dalam Europe ini. Kemudian kita cek ada nggak sih Italy ini di Europe. Oke, kalau misalkan pakai ini Python 3 ya. Kalau misalkan Python 2 itu pakai hashkey gitu. Hashkey Europe hashkey Italy. Tapi kita nggak pakainya Python 3, jadi pakainya in. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Kalau misalkan tadi kita nambahin value, nah sekarang kita ngupdate nih. Kita ngupdate katanya yang tadinya Germany Bonn, kita pengen ubah jadi Berlin. Caranya sama kayak kita ngupdate nilai dari list. Kita panggil dulu itunya, apa sih namanya? Nama dictionary-nya. Kemudian apa yang mau diubah? Key-nya ya. Kalau misalkan di list itu kan indeks, kalau misalkan di sini key, berarti katanya Germany yang mau diubah. Kemudian diubah jadi apa? Jadi Berlin. Oke, kayak gini. Kemudian kita diminta untuk meremove Australia. Oke, kalau misalkan remove itu kita bisa pakai suatu metode yang bisa nge-remove isi dari dictionary. Pasangannya ya, sepasang key sama value-nya. Oke, kita punya method namanya itu pop, sama ya, di itu juga ada apa sih namanya, di list juga ada pop. Cuma kalau di sini pop meaning kita kalau misalnya di sono pakai indeks, di list pakai indeks, kalau misalnya di dictionary ini pakai key-nya, katanya Australia. Oke, ini udah kita tambahin, kita update ibu kota Jerman jadi Berlin udah. Terus kita nge-remove Australia dari Europe. Nge-remove-nya itu sepasang ya, key sama value-nya. Sama kalau misalnya kita run. Oke, ini udah sama ya. Jerman jadi Berlin, terus Australia udah nggak ada. Oke, lanjut ke nested dictionary. Ini sama kayak apa sih namanya? Kayak list. Kalau list ada nested list, kalau ini nested dictionary. Jadi isi value-nya itu berupa dictionary lagi. Kayak gitu. Oke, di sini katanya minta berapa populasi dari kota Jerman. Nah, kalau misalnya kita ngakses dictionary ini pakai key-nya, ngakses. Oke, sekarang ngakses country nih. Country. Kita pengen ngakses Jerman. Populasi Jerman. Berarti kita ambil key Jerman dulu kan, ya enggak? Itu di sini kita Germany.
Nah, tapi kalau misalkan gini doang, ini nanti hasilnya itu value-nya yang ini masih dalam bentuk dictionary. Sementara kita pengen ini doang, apa sih namanya? Nilai populasinya doang. Kayak gitu. Gimana caranya? Itu sama kayak kayak nested list, kita pakai access apa square bracket lagi. Kita ngambil yang pengen nilai populasi, berarti kita pakai key population kayak gini. Oke. Terus katanya kita diminta update data baru yaitu dengan kapital Jakarta dan populasi 250. Oke. Berarti kita nambahin value nih. Value-nya nambahin isi ke dalam dictionary country katanya kita pengen apa sih namanya, nambahin Indonesia. Oke, berarti di sini key-nya itu Indonesia sama dengan value-nya apa? Value-nya itu kan di sini list kan ya nggak? Berarti ntar kita juga kasih value di sini list. Cuma kapitalnya kita ganti jadi Jakarta, populasinya 250. Oke, udah gini doang. Baru kita print country-nya kayak gimana. Oke, kalau misalnya kita run. Nah, dapat ya sama 80,62. Terus di sini kita bisa lihat ada Indonesia, kapitalnya Jakarta, populasinya 250. Oke, udah sama-sama expected output. Oke, sekarang loop dictionary. Nah, dictionary ini kan dia pasangan key sama value. Untuk ngeloopnya itu, kalau misalkan di list itu ada enumerate, dia untuk mengakses siapa index sama value-nya. Kalau misalkan di dictionary itu dia punya metode namanya dictionary terus .items. Jadi kalau misalkan country .items, nah si country .item ini yang nantinya kita akses untuk menghasilkan pasangan key sama value-nya. Kalau misalkan key-nya kita misalkan K, kemudian value-nya kita misalkan V, ini bebas ya. Ini namanya tuple extraction. Jadi ini menghasilkan tuple pasangan key sama value, terus kita assign key-nya ke K, value-nya ke V. Oke. Berarti ini nanti tinggal ibu kota K adalah V. Cuma value ini kan dia masih dalam dictionary kan. Kita pengen ngakses yang kapitalnya doang. Berarti ntar V kapital. Oke. Cuma kalau misalkan kita run ini tuh dia, coba ya kita cek. Bisa ya. Oke, berarti ini nggak perlu diubah jadi string, mungkin karena ini udah string kali ya, karena nilai value-nya itu udah string. Kalau misalkan nilai key-nya udah string, kalau misalkan nilai key-nya integer, mungkin di sini harus diubah dari string dulu. Ini juga sama, kapital ini value ini berarti udah dalam bentuk string, makanya bisa langsung ditambah. Kalau misalkan nggak bisa, kita ubah dulu dalam jadi string dengan cara ya dikurung terus pakai str depannya. Oke, gitu aja, berarti ini udah benar. Oke, lanjut. Tugas 4 itu ada soal tambahannya. Soal tambahan berarti kita tugas tambahan ada 2 soal. Tugas tambahan soal 1. Oke, tugas tambahan soal 1.
soalnya itu kita diminta apa ya soalnya. Nah, kita diminta untuk remove duplicate. Oke, jadi ada dua cara. Yang pertama itu pakai set mana ya, pertama pakai loop dan list, kemudian cara yang kedua pakai set. Oke, kita copy aja. Oke, kita punya hintnya kayak gini. Kita pengen yang pertama ini katanya apa sih, remove duplicate tanpa menggunakan set. Jadi kita cuma pakai loop sama if doang. Oke, kalau gitu caranya gimana? Idenya tuh kita bikin suatu list kosong. Nah, list kosong ini diisi. Jadi ini kan ada list nih. List kosong ini diisi dari list-list ini. Kalau misalkan di sini nggak ada, kayak misalkan yang pertama nih, satu, di sini nggak ada kan satu. Oke, kalau nggak ada berarti masukin. Dua nggak ada di sini. Oke, kalau nggak ada dua masukin. 4 nggak ada juga, masukin. 6 nggak ada, masukin. 2. Nah, di sini kan 2 udah ada kan di sini. Nah, kalau misalkan udah ada, kita nggak usah masukin. Skip aja. 1 udah ada. Skip kayak gitu. Oke, berarti ntar for i in, karena di sini kita parameternya object list. Sebenarnya ini nggak harus object list sih. Kita misalkan a aja. For i in a. Oke, if kan kalau misalkan udah ada, kita nggak harus masukin. Kita masukinnya itu yang nggak ada aja. If i not in a, kok a sih, new list. Oke, jadi kalau misalkan si i, jadi kita ini ngeloop si objek a. Kalau misalkan kita pakai list ini, kita ngeloop ini, tapi ini kan objeknya apa, parameter isinya itu bisa apa aja, listnya nggak harus yang ini. Jadi kalau misalkan si i ini nggak ada di new list, i yang ada di a ini nggak ada di new list, ya kan? Kalau misalkan i nya itu nggak ada di new list, baru kita masukin ke new list, atau new list dot append i. Nah, udah gini doang. Oke, sekarang yang pakai set. Kalau misalkan pakai set langsung aja ya. Di sini misalkan a juga deh. Atau jangan a, b. Oke. Berarti ntar di sini langsung return juga bisa. Return yang pertama itu kita punya b. B ini kita jadiin set dulu biar hilang semua duplikatnya. Set. Nah, setelah dijadiin set, kita ubah lagi jadi list. Udah gini, return ini hapus. Atau misalkan mau tambah apa, misalkan ini sama dengan a, atau yang tadi ya sama dengan new list, terus ntar di return new listnya, itu sama aja. Oke, berarti ini ntar di sini udah benar, ini udah benar. Oke, kalau misalnya kita run, ini kita
komen aja ya. Komen. Oke, run. Nah, outputnya sama ya, sama ini. Oke, lanjut ke tugas tambahan soal 2. Tugas tambahan soal 2. Oke, kalau misalkan kita cek di sini, kita disuruh bikin chatbot sederhana buat suatu respon misalnya suatu argumen string. Oke, berarti ntar kita chatbot nih argumennya stringnya itu message ini string, kita bikin chatbot argumennya atau parameternya itu sebuah string yang namanya message. Oke, terus kok 2 kali ya? Ya oke lah. Jika argumen adalah pertanyaan, jadi ketika message-nya itu bentuknya pertanyaan, ntar chatbot ini ngecek kalau misalkan si message ini pertanyaan nih, dia itu responnya itu pakai jawaban yang untuk pertanyaan. Oke, kebayang nggak? Kalau baca dulu aja ya. Jadi pertanyaan di sini ada 2 nih, ada yang bisa dijawab atau yang tidak bisa dijawab. Kalau misalkan pertanyaannya bisa dijawab, maka kasih jawaban yang udah tersedia dengan cara di random ya. Tapi kalau misalkan jawabannya nggak ada, dia ngasih jawaban default nih, beri jawaban default. Oke, sekarang kalau misalkan si argumennya itu bukan pertanyaan atau parameternya itu bukan pertanyaan, chatbot ini dia ngejawabnya itu pakai statementnya udah disediakan juga. Oke, jadi kita copy dulu aja deh, copy semua aja deh. Oke, copy. Oke, ini kita komen dulu. Nah, kita bikin code-nya di sini. Yang pertama itu kita cek dulu si message ini bentuknya pertanyaan atau bukan. Kalau misalkan bentuknya pertanyaan, nih pertanyaan itu nanti ada 2, ada pertanyaan yang bisa dijawab, ada yang nggak bisa dijawab. Kalau misalkan pertanyaan yang nggak bisa dijawab, kalau misalkan pertanyaannya itu bisa dijawab, kita pilih jawabannya. Kita ada jawaban nama, jawaban tanggal, dipilih aja. Jawaban nama sama jawaban tanggalnya dari sini. Ini ada jawaban nama, ini ada jawaban tanggal. Jadi ntar ini dipilih random untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab, kayak gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaan yang nggak bisa dijawab, itu dia ngasih jawaban defaultnya dari mana? Defaultnya itu dari yang ini nih, default. Oke, sekarang kalau misalkan si message-nya ini bukan pertanyaan tapi statement, ya kita ngambil jawaban untuk statement juga. Statementnya itu ada ini nih, statement. Jadi ntar jawabannya itu ngambil dari sini dengan cara di random. Oke, berarti yang pertama kita ngecek dulu dia itu pertanyaan atau bukan. Berarti if message, untuk ngecek pertanyaan atau bukan itu dicek ya, ada tanda tanyanya atau enggak, kayak gitu. Kalau misalkan ada tanda tanyanya berarti itu pertanyaan. Berarti message ends with, ini metode untuk ngecek apakah suatu string itu berakhiran tertentu. Oke, berarti di sini berakhirannya pakai tanda tanya. Oke, kita ngecek dulu nih dia tanda tanya apa, pertanyaan atau bukan. Terus kalau misalkan dia pertanyaannya itu bisa dijawab apa enggak. Oke, berarti if message, kalau misalkan kita cek pertanyaan yang bisa dijawab itu ada nama kamu siapa, tanggal berapa hari ini,
Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab nih. Oke, berarti untuk ngaksesnya ini berarti if message not in, yang pertama itu yang nggak ada dulu ya, yang defaultnya dulu aja, yang apa, yang nggak bisa dijawabnya dulu aja. Not in pertanyaan nggak ada di sini nih. Ini harusnya nggak masuk sih, cuma nggak apa-apa, dia nggak akan chatbot nggak akan bilang ke chatbot default gitu, jadi asumsinya ini nggak masuk aja. Oke, not in pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada di pertanyaan, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, dia itu pakai jawaban default responnya itu. Berarti ntar returnnya itu atau ya return atau responnya itu returnnya respons. Nah, responsnya ini dari pertanyaan ini atau dari statement, karena ini masih masuk dalam pertanyaan ya, berarti kita ambil yang pertanyaan. Kayak responses pertanyaan, terus kita cek tadi kan ini not in pertanyaan, berarti nggak ada di sini nih, berarti kita pakai yang default dong ya nggak, untuk nanti jawaban default itu yang ini, kita akses jawaban default. Soalnya ketika pertanyaannya itu nggak bisa dijawab, dia itu returnnya default itu apa, value-nya ya default yang ini, value-nya ini, berarti ntar nge-returnnya yang ini kayak gitu. Berarti ntar ini pertanyaan, terus karena si pertanyaan ini masih dalam bentuk dictionary kan ya nggak, untuk ngakses dalamnya lagi kita pengen ngakses ini default, ya udah langsung aja kayak gitu. Oke, sekarang kalau misalkan pertanyaannya itu ada di sini, else nya berarti return responsnya sama, pertanyaan juga masih sama, cuma ini kan pertanyaannya itu bisa dijawab nih. Kalau yang ini kan not in pertanyaan, berarti yang nggak bisa dijawab. Else-nya itu berarti yang bisa dijawab, atau yang pertanyaannya itu sama dengan ini nih, nama kamu siapa, dan seterusnya. Ntar responnya juga beda-beda. Ketika pertanyaannya ini, responnya itu ngambil dari jawaban nama, tapi dengan random ya. Jawaban nama itu isinya ini, kita ngambil dari jawaban nama dari sini secara random. Oke, berarti ntar di sini kita pakai random choice ya. Random dot choice. Oke, tapi ini kan masih pertanyaan nih, kita belum milih jawabannya. Ntar pertanyaan yang sama pertanyaan yang bisa dijawab, atau di sini kita pakai message-nya. Jadi kalau misalkan di sini message-nya itu nama kamu siapa, ya udah kita pilih jawaban yang sesuai nama kamu siapa, message ini. Ntar jawabannya kita pilih dari sini secara random. Oke, kemudian ada juga yang bukan pertanyaan. Kalau bukan pertanyaan itu artinya statement, berarti ntar kita langsung aja return untuk pertanyaan, untuk statement. Returnnya gimana, kita sama pakai random choice gini, tapi di sini bukan pertanyaan tapi statement. Terus di sini nggak ada message ya, soalnya untuk statement itu dia bentuknya list doang, bukan dictionary. Jadi kita langsung random aja nih jawabannya. Oke, udah gini. Kalau misalnya kita cek,
kita run dulu. Oke, terus kita cek nih, selamat pagi misalnya. Nah, itu sangat menarik. Kenapa jawabannya itu sangat menarik? Soalnya selamat pagi ini yang pertama nggak ada nih di pertanyaan. Statement berarti oh iya, selamat pagi ini bukan pertanyaan kan? Ya nggak, berarti dia masuknya statement dong, masuknya ke statement. Kalau misalkan dia masuknya statement, dia ngambil responnya itu dari statement yang ada dari sini. Nah, dia dapatnya itu sangat menarik karena random milihnya, dia dapatnya yang ini. Kalau misalkan kita run ulang, harusnya ya random lagi, tapi mungkin juga sama, tapi umum harusnya beda sih. Oh wow, tuh kan, run lagi beda lagi kayak gitu. Itu sangat menarik yang tadi ya. Ya udahlah, pokoknya ini harusnya berubah-ubah. Oke, sekarang kalau misalkan pertanyaannya ini, mau main bersamaku, cek. Maaf aku, oke, dia itu mau main bersamaku, pertanyaan kan, ya nggak, pertanyaan. Cuma ketika dicek nih, pertanyaannya itu nggak ada di sini, artinya dia nggak bisa dijawab kan. Kalau misalkan nggak bisa dijawab, artinya dia ngambil jawaban dari yang defaultnya apa, maaf, kayak gitu. Oke, kalau misalkan pertanyaannya nama kamu siapa, rumahnya di mana, nama kamu siapa, nama saya, nama anda. Oke, di sini harusnya ubah nih, nama andanya siapa nih, misalkan Satria. Kita run lagi, kita run, nama kamu siapa, nama saya Satria. Nah, gitu kan. Yang pertama dia pertanyaan. Oke, pertanyaan berarti pertanyaan. Kita cek pertanyaan ini bisa dijawab nggak. Nama kamu siapa? Oh, nama kamu siapa tuh ada di sini kan? Nama kamu siapa nih? Berarti dia bisa dijawab. Kalau misalnya bisa dijawab, pilih jawabannya dari jawaban yang ada, tapi dipilih secara random dari jawaban nama. Jawaban namanya ada 3. Yang pertama ini. Nah, saya dapatnya yang nama saya Kian. Kalau misalnya kita run lagi, harusnya bisa berbeda, bisa sama. Panggil saja saya Setia. Nah, gitu kan. Oke, lanjut. Ketika dia pertanyaan, ini pertanyaan juga, dia pertanyaan yang bisa dijawab. Cuma kalau misalkan tadi milih responnya itu dari jawaban nama, sekarang dari jawaban tanggal. Soalnya di sini hari ini tanggal berapa, dia bisa dijawab. Cuma responnya itu kita pilih dari jawaban tanggal. Jawaban tanggal itu ada di sini, ada 2 ini. Oke, berarti kita pilih dari 2 ini. Kita dapatnya yang hari ini tanggal 27 atau hari ini tanggal 27 mana? Yang pertama. Oke, paham ya sampai situ. Oke, save.